Oke teman, jumpa lagi di video kali ini. Saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki Blender Philips dengan kerusakan mati total. Tapi sebelumnya, buat kamu yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebagai tanda support dengan channel ini. Terima kasih. Dan sebelum kita memperbaiki, kita akan tes terlebih dahulu untuk melihat kerusakannya. Dan di sini untuk steker colokan sudah dicolok, dan saya mencoba untuk menekan tombol 1 2 3 4 5 sampai ke turbo juga tidak bisa menyala ya teman-teman. Padahal untuk blender ini masih sangat baru sekali, tetapi mengalami kerusakan mati total. Oke teman-teman, jadi setelah kita melihat kerusakannya, kita akan mencoba untuk memperbaiki blender ini. Sebagai tahap persiapan untuk memperbaiki, kita siapkan dua buah obeng seperti ini, dan kita akan membuka satu persatu baut pengunci yang ada di bagian bawah ini. Jadi di bagian bawah ini ada 4 buah baut pengunci, yaitu 2 di bagian luar dan 2-nya lagi di bagian dalam. Jadi harus kita lepas terlebih dahulu untuk membuka box atau tutup bagian atasnya ini. Dan setelah kita buka untuk baut penguncinya, dengan gampang kita membukanya seperti ini. Dan di sini kita akan mengecek satu persatu dari komponen-komponen yang menyebab kerusakan mati total pada blender ini. Dan yang pertama kita cabut dulu untuk tombol speednya ini, karena kadang-kadang dari tombol speednya ini juga bisa mengakibatkan blendernya ini mati total atau mesinnya tidak bisa berputar. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga di sini kita akan cek sebelumnya, yaitu di bagian tombol powernya, karena tombol powernya ini terhubung langsung dengan steker listrik ini. Jadi kalau misalnya tombol power ini mengalami rusak, maka bisa juga menyebabkan mati total pada blender ini. Dan di sini saya menggunakan multitester digital seperti ini untuk mengetahui atau untuk mengecek apakah di dalam tombol power ini masih bisa nyambung atau masih bisa connect atau tidak. Jadi di sini tempelkan probe multitester di kedua kakinya sambil ditekan. Jika connect maka seperti ini ya teman-teman. Jadi sepertinya untuk tombol power ini masih dalam keadaan normal. Dan kita akan cek di bagian tombol speednya ini. Jadi perhatikan untuk kabel merahnya ini, kabel merah ini yang berasal dari tombol powernya itu masuk ke sini, dan satu probe multitesternya kita simpan di sini, dan kita akan cek satu persatu di bagian tombol speednya. Dan nomor 1 masih bagus, 2 juga masih bagus, dan nomor 3 juga masih bagus, untuk 4 juga bagus, 5 juga bagus. Jadi sepertinya untuk tombol speed ini dalam keadaan bagus ya teman-teman. Jadi apa sih penyebab dari kerusakan mati total yang ada pada blender Philips ini? Jadi kita akan cek sampai ketemu ya teman-teman untuk kerusakannya. Jadi sangat tidak masuk akal sekali ya, karena ini untuk unitnya sangat masih baru sekali. Jadi karena dicek tadi kita tidak menemukan kerusakan yang mencurigakan, jadi kita pasang kembali. Dan ini adalah tongkat switch powernya, itu kita pasang kembali juga ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah, karena sini juga bisa menyebabkan mati total. Jadi ini kita pasang seperti ini, dan posisi lurus supaya untuk cara kerjanya lebih maksimal, dan jangan sampai miring ya teman-teman, karena kalau miring itu tidak
menekan ke bagian tombol powernya. Oke, jadi kita akan tes terlebih dahulu dengan posisi terbuka seperti ini, dan kita akan colokkan dulu untuk steker listriknya. Jadi di sini sudah on dan kita akan coba on kan dari sini. Oke teman-teman, jadi untuk pisaunya sepertinya sudah berputar dan blender ini juga sepertinya sudah menyala. Jadi kesimpulannya, kerusakannya itu ada pada tombol switchnya ini ya teman-teman, dan perhatikan untuk tombolnya ini. Dan sepertinya tadi posisinya miring sehingga untuk tongkatnya ini tidak menekan ke bagian tombol switch on off nya atau tombol powernya. Dan ini sebagai pengalaman, dan setiap kali membuka mesin blender seperti ini, ternyata penyebabnya sangat simpel sekali. Jadi karena miringnya tempat dari tongkat switchnya ini, sehingga blender ini mengalami mati total. Dan sekarang untuk blendernya sudah kita perbaiki dan tanpa mengganti alat satupun, jadi kita bisa menggunakan kembali untuk blender ini yang sudah mengalami kerusakan mati total. Oke teman-teman, jadi untuk pengalaman saja, jika membuka blender ini saat memasangnya jangan sampai lupa untuk tongkat switchnya tadi, karena posisinya waktu pas kita masukkan gelasnya seperti ini itu terasa ya, jadi ada seperti bunyi kretek gitu. Jadi itu dalam posisi normal, tetapi tadi sebelumnya itu tidak terasa bunyi apa-apa di situ. Jadi kita juga tidak tahu dan penasaran, sehingga kita buka untuk unitnya, dan ini kita tes kembali ya teman-teman. Dan untuk misalnya sudah berputar untuk speed 1, jadi ini sudah sangat normal sekali. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini, dan nantikan video update berikutnya dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.